Apa maksud dan tujuan Allah memberikan syariat terhadap Nabi Muhammad terhadap kita? Semata-mata itu supaya Jadi Pak Yai bilang orang ibadah itu yang penting ahwal, tajali. Embuh iku klambimu putih, abang, kuning, sing penting ahwalnya. Terus tadi dikaitkan dengan embuh agamamu opo, sing penting tujuannya ke Tuhan. Terus yang mau saya tanyakan, kenapa Allah memberikan syariat, ajaran syariat yang dilewatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Padahal kalau dalam kacamata syariat, selain Islam itu kan kafir, kan gitu. Lah tadi dikatakan ibaratnya semua agama itu kan benar kalau dilihat dari kacamata hakikat. Itu yang saya tanyakan, apa alasannya Allah menurunkan ayat-ayat syariat? Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan bulan Rajab, itu kalau menurut syariat kan disuruh membaca sholawat yang sebanyak-banyaknya. Dengan ayat innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu kan Allah, malaikat membaca sholat kepada Kanjeng Nabi. Kita sebagai seorang iman juga dianjurkan baca sholawat. Terus ini konteksnya kemana? Kalau kita Allah itu baca sholawatnya Kanjeng Nabi itu gimana? Kita sebagai seorang beriman itu sholawatnya Kanjeng Nabi gimana? Bahkan ada hadis-hadis lain kan kalau baca sholawat ini manfaatnya ini. Itu Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariat itu apa? Thariqah itu apa? Hakikat ma'rifat itu bagaimana? Kita urai dulu. Sebelum kita urai syariat apa yang diembankan Kanjeng Nabi Muhammad, itu juga tidak sama syariatnya Rasul sebelum Kanjeng Nabi. Tapi kalau hakikatnya semuanya sama. Semuanya sama. Udah. Syariat itu apa sih? Adalah sistem ilmu untuk membenarkan laku-laku yang ada pada setiap thariqah. Boleh saya katakan ilmu. Contoh, sholat. Sholat ini thariqah, jalan. Bagaimana kita caranya sholat dengan benar? Maka itu tidak akan keluar dari ilmu yang sudah ditentukan di dalam hukum syariat. Ada 4, berdiri, rukuk, sujud, duduk, miturut syariati Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita wajib terlebih dahulu tahu dan mengerti bagaimana sah dan tidaknya sholat. Miturut kacamata syariat. Ini kan ada kaitannya dengan jasmani. Belum menyentuh kita ke rohani, belum. Jasmani. Sehingga tatkala jasmani belum melakukan sholat, ya jelas tidak. Kita dikatakan belum melaksanakan sholat, belum patuh. Jasmani. Nama sholat adalah thariqah. Saya tidak bicara tentang thariqah mu'tabaroh. Mulai A sampai Z. Yang sanadnya itu mutasil sampai Kanjeng Enggak. Saya bicara aslinya thariqah itu nama. Sholat itu nama sholat. Harus dibarengi, difahami dengan bagaimana caranya syarat sahnya sholat,
rukun sahnya sholat. Tinggal pertanyaannya di situ, tujuannya kita sholat kemana? Lah tujuan inilah yang kami maksud sebagai hakikat tujuan. Lah hakikat adalah tujuan, manakala tujuan itu kita tidak tahu, nggak mengerti, nggak ngelmune untuk mendorong tujuan, ya bagaimana mungkin kita bisa sampai pada tujuan? Makanya lewat ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Allah mengutus utusannya yang berupa Nabi Muhammad untuk membawa hidayah dan agama yang bertauhid. Itulah agama yang mendidik ruhaniah kita, hati kita untuk mengesahkan pada Allah. Oleh karena sudah diwejang dan dididik oleh dinut tauhid, maka kita tahu tujuan sholat kita. Kita tahu tujuan sholat kita apa? Illa liyak budun. Kecuali menyembah padanya. Wa ma umiru illa liyak budullaha mukhlisina lahuddin khunafa. Harus khunafa, condong ke tauhid. Ikhlas beragama didasari condong hatinya bertauhid. Berarti tujuan sholat adalah menyembah dan bertemu Allah. Bahasa menyembah dikatakan sah kalau bertemu. Kita akan bertemu kalau kita ikut sudah tahu siapa yang kita sembah. Intine sholat iku wajib jenengan iki bertemu ambek sing sampean kali kula sembah. Sebab nyembah yang benar itu adalah sing nyembah kudu ketemu ambek sing disembah. Berarti kita tidak cukup untuk berbicara tentang syariah saja, tetapi harus berbicara secara hakikat. Dengan begitu tujuan sholat adalah menyembah dan bertemu Allah. Ketika jenengan iki betul-betul bertemu Allah, itulah nyatanya hakikat. Makrifat itu nyatanya hakikat, nyatanya tujuan. Jenengan kesini syariatnya apa? Sepeda, oke. Ada yang mobil, ada yang jalan kaki. Thariqahnya apa? Jalan. Tujuan sampai apa ke sini? Ngaji. Oke. Kalau sudah nek sampean ke sini nyatakno hakikat iki nek gak dingelmoni, oh kudu liwat kono alamati iki, ya susah untuk ketemu. Kalau sudah di sini maka inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Dari pertanyaan apa maksud dan tujuan Allah memberikan syariat terhadap Nabi Muhammad terhadap kita? Semata-mata itu supaya kita mau mempergunakan untuk bertemu Allah. Tujuannya di situ. Allah mendatangkan hukum syariah itu adalah sebagai pengetahuan secara jasmani kita supaya hablum minan nas itu benar. Allah mendatangkan hukum hakikat terhadap baginda Rasul supaya ruhaniah kita hablum minallah, hubungan langsung pada Allah itu biar benar. Loh, di situ loh. Sehingga jikalau ini kita pahami kedua-duanya, maka bagaimana kita menseimbangkan antara hukum syariah dan hukum hakikat. Kalau kita sudah sampai pada nyatanya hakikat di sini, kita tidak akan berkomentar orang lain salah. Tidak. Karena semua itu kehendak Allah. Kita tidak akan pernah khilaf Pak dalam hukum apapun. Manakala jatuhnya ruhaniyah kita sudah pada di titik makrifat.
Karena siapapun Anda kalau sudah di titik makrifat, Anda pasti mengatakan semua datangnya dari Allah. Kalau aku menyalahkan, sama halnya aku menyalahkan keputusan Allah. Keputusan Allah. Lah tentang agama tergantung kita memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi kacamata syariat, selain wong Islam berarti musyrik. Lah ngeten nggih? Otomatis. Sampai kapan kita berdebat tentang masalah ini? Apakah kita mesti sudah benar di mata Allah ketika saat kita patuh hukum syariat sementara hakikat kita tinggalkan? Miturut kacamata hakikat, lah iki saya jawab, mohon maaf sebelumnya. Sebab saya memakai dua kacamata. Kalau kacamata syariat, insya Allah jenengan iki yang benar. Lah ngoten nggih? Walaupun tidak, ruhaniyah kita tidak berhakikat pada Allah. Insya Allah. Karena miturut pandangan syariat. Makanya siapa yang bersolawat itu miturut hadis dan lain sebagainya. Bla 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 bla. Wong Kanjeng Nabi, wong malaikat, wong Gusti Allah itu juga bersolawat kok. Lah ngoten. Lah ngoten nggih? Apa sih bersolawat itu? Solawat itu bagaimana? Nanti itu yang kedua. Tapi kalau kita sudah masuk kacamata hakikat. Kacamata hakikat itu kacamata memandang ruhaniyah Pak, bukan memandang jasmaniyah. Beda nanti jawabannya. Kami tidak mengatakan semua agama itu sama. Dalam pandangan syariat loh ya. Kalau dalam pandangan hakikat beda saya menjawab. Pandangan hakikat, apapun baju yang kita pakai, casing yang kita pakai, di mata Allah, tidak di mata pandangan manusia, itu sama. Untuk menentukan tidak samanya itu ruhaniyah kita. Ini pandangan hakikat loh, jangan dicampur. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallah yanduru fi qulubikum. Allah gak ndelok status casing kita Pak. Allah melihat keadaan hati kita bagaimana. Betul-betul illa liya'budun atau etok-etok. Hanya itu. Sehingga kalau boleh kami simpulkan, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad mestinya patuh hukum hakikat di atas syariat beliau. Artinya lakukanlah hukum syariat sesuai undang-undang dan jadikan syariat itu sebagai hakikat untuk bisa makrifat pada Allah. Ini sistemnya namanya sistem wasilun. Tapi bukan berarti kita akan menyalahkan seseorang yang berbaju tidak sama terhadap kita, sedangkan hatinya itu betul-betul illa liya'budun. Bapak Ibu, kita nggak akan paham liya'budun ini bagaimana kalau kita tidak merasakan yang sebenarnya liya'budun itu. Sekali lagi saya katakan, kita tidak akan pernah paham tentang ayat illa liya'budun manakala ruhaniyah kita belum estu-estu menyembah kepada sebenarnya yang kita sembah. Mungkin sedikit aja kita buka di dalam surat Al-Isra ayat 72 tadi. Allah mengingatkan kita. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hati kita buta pada Allah alias belum kenal, belum ketemu, kok ya sudah meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Bukan urusan mata dohir loh Pak ini, jasad tidak.
Ini berbicara mata hati. Buta pada Allah. Coba ayo diangen-angen. Satu hal sebagai kesimpulan, kita tidak akan paham dengan yang dimaksud liya'budun, menyembah kepada Allah. Jikalau kita tidak betul-betul menyembah pada siapa sebenarnya Allah itu. Ya Tuhan, kebiyen Pak. Dari sejak dulu Allah itu adalah khalik bagi umat Islam. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Nah ini loh. Fa'buduh gitu Pak. Yang kita nggak paham kebanyakan. Kembali kemana siapa ini? Hak ini kembali ke Allah. Allah mencerminkan nama. Janganlah kau menyembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Jikalau Anda ingin tahu sebenarnya aku yang di dalam Al-Quran ana, iki sampean gosok. Nurullah iki sampean ilangno. Dunia saisine sampean ilang. Termasuk keakuan diri hamba. Makhluk baru Pak. Maka di dalam thariqah ada istilah dzikir nafi isbat. Itu ada di situ. Nafikan la ilaha, isbatkan ilallah di dalam hatimu. Kembali kepada pertanyaan, apa maksud Allah mensyariatkan terhadap Muhammad seperti ini? Jawabannya adalah supaya kita memanfaatkan hukum syariat ruhaniyah itu bisa makrifat pada, berhubung kita tidak diajarkan tentang hukum hakikat. Nggih nyuwun sewu Pak, siapapun kita, sholat pun tidak akan ruhaniyah hati kita menghadap Allah. Sampak-sampak pernah dalam satu hadis Rasulullah itu memberikan hadiah serban hijau terhadap para sahabat. Siapa yang bisa sholat khusyuk tak kasih serban hijau. Gak ada yang bisa. Sekalipun itu Sayyidina Ali saat itu. Itu bukan perkaranya beliau gak bisa. Itu mempunyai makna siapapun kita, apapun aktivitas kita, apapun status kita. Gak akan pernah bisa kita itu waktu sholat khusyuk ketemu Allah jikalau mengingkari dari ajaran dinut tauhid dan untuk diamalkan. Gak bisa. Bukan perkara ini beliau gak bisa. Itu contoh. Kalau itu tidak bisa, hanya bisa pada Kanjeng Nabi, bagaimana status hadis yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kau seperti apa kau melihat bagaimana aku sholat. Nah, kalau itu mukhotobnya itu hanya pada Kanjeng Nabi, iso'e khusyuk lainnya tidak, mengapa harus dikeluarkan? Itu hadis. Sekarang Quran. Kalau masalah khusyuk itu hanya terjadi pada Kanjeng Nabi, mengapa harus dikeluarkan surat Al-Anbiya ayat 25? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Intine, aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelum kamu Muhammad, termasuk dirimu, kecuali harus mengemban, menyampaikan wahyuku ini terhadap umatmu supaya kau bisa mendidik apa maksud dan cara untuk mengamalkan la ilaha illa ana. Dengan begitu maka fa'budun, mereka akan bisa menyembahku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini Pak.
Jadi syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu juga tidak sama dengan syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Isa. Cara untuk menghadap pada Allah beda-beda. Begitu juga terhadap Rasul yang sebelumnya syariatnya beda-beda. Beda-beda. Tapi yang dimaksud apa fungsi dan tujuannya itu untuk menata habluminan nas kita biar bagus. Dengan begitu habluminan nas, habluminallah itu biar juga bagus. Lah hakikatnya tujuannya cuma satu. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diperintahkan cuma satu, intinya apa? Ani'budullaha wastanibut taghut. Tugasnya cuma siji, Pak. Secara rohaniah menyembah hanya pada Allah. Bahasa syariat itu disebut Allah. Nama. Substansinya ya yang memiliki nama siapa itu? Lah syariatnya pada zaman Rasul Nabi Adam itu siapa? Namanya siapa? Nabi Ibrahim siapa? Cuman substansinya, kerohaniannya sama, yaitu Rob, Tuhan. Tuhan secara umum, kita ngomong secara umum. Makanya di dalam Al-Quran juga membahas Rob secara umum. Wa anibu dan balio sira kabeh ila rabbikum maring pangeranmu sira kabeh. Berarti kalau kita bicara Rob Tuhan, berarti tidak hanya umat Islam, untuk semuanya. Tapi di situ tafsirnya muhakamah ila rabbikum ay Allah. Lah ngene. Itu untuk umat Islam sesuai syariat. Mangkana fiha wa man kana yarju liqa rabbih. Lagi liqa rabbih. Liqa itu ketemu, Pak. Liqa'a rabbihi. Lah ini untuk umum. Orang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, akhirnya di dalam Al-Qur'an tafsirnya ai Allah. Lah ngene dia. Kalau di dalam di luar agama Islam rabbihi berarti Tuhane. Tuhane siapa namanya? Kalau orang yang sudah duduk di hakikat, apalagi sudah sampai makrifat, tidak fanatik dengan nama. Air ketika kita masukkan gelas, dalam gelas jahe ya kita mengatakan wedang jahe. Asalnya air. Terus di situ kita campur di gelas itu kopi. Kita menyebut wedang kopi, terserah. Cuman aslinya ahad, air. Ada syarat dua, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama adalah falyakmal amalan solihan. Bagusen bangunan atimu iku, bagusono atimu ing ngersani Allah, ruhaniyahmu ing mata Allah. Apa? Tauhidnya. Tinggalno iman selain Allah. Tinggalnya iman selain yang ahad ini. Berarti sudah tidak terikat dengan nama kopi, dengan nama jahe, dengan nama teh, macam-macam, tidak terikat. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ada makhluk di dalam hatimu. Berarti kembali ke ahad, kembali ke air. Udah. Sehingga pandangan syariat dengan pandangan hakikat enggak sama, Pak. Kalau kita pandangan syariat, ya sing benar itu yang tidak musyrik adalah orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi ajaran ning syariat. Cuman kebanyakan kita Bapak Ibu sibuk ngurusi syariat, sementara hakikatnya rohaniah kita lalaikan dari ajaran Rasulullah
yang di jalur dinut tauhid. Kebanyakan manusia seperti itu. Dah, itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah sholawat. Sholawat ini menyimpan di belakangnya ada syafaat. Apa sih sholawat? Jamak dugi sholat. Apakah sholat itu? Ad-du'a. Apakah ad-du'a itu bertemu Allah, menghadap? Bagaimana Allah cara bersolawat terhadap Muhammad? Bagaimana? Kan nggak pernah dibuka ini. Tadi saya katakan as-sholawatu jamak dari sholat. Sholat itu adalah ad-du'a. Ad-du'a adalah menghadap. Ini prosesnya. Berarti pertolongan Allah terhadap Rasulullah Muhammad dengan bentuk dijadikan sebagai mukhlisin, hamba yang dipilih, itulah sholawatnya Allah. Itu sholawatnya Allah. Memilih beliau sebagai makhluk yang ditajalikan. Sampean gak akan pernah bisa menerima keterangan ini manakala jenengan ini berbicara sholawat itu dari sisi syariat saja. Gak bisa. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya Allah iku yusholluna. Lah ngaten dah. Alan nabi. Lah sholawati malaikat bagaimana? Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan wahyu terhadap Kanjeng Nabi. Berarti ketika dia menyampaikan wahyu itulah bentuk sholawati. Syafaat pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kau terhadap beliau. Apa solawatnya kita pada beliau? Macam-macam. Ada yang shollu ala nabi, ada sallallahu ala Muhammad, ada sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wis terserah. Iki bahasa syariat. Ning asline hakikati Muhammad itu dirimu. Makanya mengapa sholawat itu kembalinya tidak pada Nabi Muhammad tapi pada diri kita sendiri. Syafaat itu loh pertolongan ini. Baru kita akan paham. Terus boleh silahkan jenengan iki bersolawat miturut syariat monggo. Tapi jenengan harus tahu hakikatnya bersolawat. Syafaat itu milik siapa? Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 44 satu penegasan tentang syafaat. Yang pada umumnya syafaat itu berangkat dari sholawat. Lah ngoten toh. Hadis-hadis sudah jelas semuanya. Kul katakan Muhammad lillahi ku tetap kedua Allah apa asyafaatu jami'an kelawan semuanya. Muhammad katakan bahwasanya syafaat pertolongan itu milik Allah semuanya. Berarti Allah bertajali kepada Muhammad, mengizini terhadap Muhammad syafaat itu biar untuk umat. Sebab apa? Kok Kanjeng Nabi yang dipilih? Karena Allah bersolawat terhadap Muhammad. Bingung Gus kula niki. Wis gak apa-apa bingung sik. Wong gak bingung iku asale ya bingung. Gak apa-apa. Harapan saya hidayah dari Allah.
akeh kaya apa ilmu yang disampaikan, tapi iku kok gak ada hidayah Allah untuk diri kita, tidak kita terima, nggih sampai betuturan nggak akan masuk gitu. Kita bersolawat silakan, dikeh-kehne hadis ya sudah jelas menganjurkan supaya kita bersolawat dengan cara bacaan bagaimana, monggo. Wong Allah iku ya bersolawat kok. Tapi maksudnya, hakikatnya Muhammad siapa? Mengapa pengertiannya itu kok ya syafaat itu kembali pada diri kita? Muhammadur Rasulullah, yaitu kita Muhammad, makhluk kita itu tidak akan pernah bisa bergerak kalau tidak digerakkan Allah. Berarti status Anda sebagai makhluk disebut Muhammad ini gak laki gak perempuan, itu adalah sebagai utusan statusnya Rasulullah, utusane Allah. Berarti jenengan nek gak diutus Allah ke sini, tidak digerakkan Allah ke sini, kita makhluk tidak akan pernah bisa berkumpul di sini. Makanya tinggal iman kita melihatnya di mana? Kemana? Melihat Allahnya atau melihat makhluknya diri kita? Kalau melihat diri kita otomatis dalam diri kita ngaku-ngaku kita bisa ke sini karena diri kita sendiri. Terserah milih yang mana, monggo. Sak kerso. Nah, terus kesimpulannya syafaat itu bagaimana? Milih Allah. Itu yang diberikan kepada kita sebagai makhluk. Bentuknya apa? Jenengan iki bisa bergerak, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, jantung bisa berdenyut, napas bisa keluar dan masuk. Dan itulah syafaat Allah, pertolongan Allah. Tinggal hati kita lari kemana imannya, itu aja. Masih ada?